Ada dua surah di dalam Al-Quran yang bila dua surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan, sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan tiga ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, itu ya, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian dua ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ini maaf ya. Ini saya minta maaf dulu nih. Kalaupun Anda benar doanya khusyuk sampai nangis, tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu pengabulannya mental lagi. Hadisnya sahih. Thumma dzakara rajula yutilu as-safara ash'atha aghdara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalik famat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa ghudhiya biharamin fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh. Awas, menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan 2 kali lipat dibanding orang biasa. Makanya kalau ada orang mau ke Mekah umrah, mau haji, titip doa. Ada yang mau beasiswa ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Mesir, titip doa. Saya biasanya kalau mau berangkat umrah, Ustaz titip doa, ayo tulis banyak tuh. Nggak saya baca, saya simpen aja. Ntar dekat Ka'bah, ya Allah engkau maha mengetahui. Ya, mohon kabulkan semua doa-doa ya dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu. Simple Pak, daripada capek kita bacakan satu-satu. Dan alhamdulillah biasanya ya insya Allah terkabul. Insya Allah. Itu perjalanan jauh. Nah orang ini menempuh perjalanan untuk sekedar berdoa. Safar. Ya, safar yang baik. Kemudian yang kedua, yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat tangannya ke langit. Ini saya tidak bermaksud mengajarkan ya, cuma menunjukkan prakteknya begini nih. Ada yang bisa bantu saya nggak, satu orang maju? Cepat. Yang depan aja, depan. Jazakallah khair. Mohon pegangkan mic sebentar. Terima kasih ya. Lihat sini. Gini. Nah, jazakallah. Nah, gini ya. Ini tangan, lihat telapak 2 ya. Berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud.
Hadisnya sahih, inna ma aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud, maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Jadi nggak usah begini. Oke, begini. Nah, ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang, saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya. Padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Oh, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan dua garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar salat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan sejajar dengan dada di sini. Ya. Jadi kalau dada itu ini posisinya, ini nahar di sini. Ini ada rongga dari bagian atas dengan perut, ada rongga kosong. Nah, ini yang disebut dengan sodrun di sini. Ya, kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat begini, letaknya di sini. Yang ini perut, yang ini nahar. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa, minta hujan, agak lebih tinggi ke atas. Nah, ini cara mengangkat yang standar di sini untuk memohon. Jelas? Oke, jazakallah khair. Nah, ini orang ini dia mengangkat tangannya. Jadi melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, ya muddu yadaihi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW, itu bisa kama qala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa. Jadi Anda cuma sekedar doa dengan mengangkat begini, itu lebih cepat potensi dijawabnya dengan mengangkat doa. Ada seorang bertanya pada Nabi SAW, hadis sahih, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan, atau kama qala. Lalu Nabi mengonfirmasi, bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong, gitu kan? Di depan rumah Anda 1 jam begitu, Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Beri. Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangannya. Nah, nanti ada beda-beda posisi. Saat khatib Jumat misalnya 1 begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan.